Halo. Iya, halo. Selamat siang. Selamat Hari Raya Paskah untuk saudara-saudara yang umat Kristen. Pada kesempatan di siang hari ini, saya akan berbagi pengalaman tentang aktivitas saya kegiatan saya dalam menanam pohon. Pada kesempatan ini saya ingin menampilkan kepada saudara-saudara atau berbagi pengalaman kepada saudara-saudara mengenai pentingnya kita menanam pohon. Kita semua tahu bahwa pohon dan manfaatnya terhadap kehidupan kita di dalam planet yang kita kenal dengan nama bumi. Sangat besar peranannya ya. Sangat penting, sangat besar artinya. Pohon merupakan paru-paru dunia. Pohon menyerap karbon atau racun-racun yang disebabkan oleh ulah manusia dan faktor-faktor alam lainnya. Dan yang paling secara langsung kita rasakan, pohon menyejukkan udara, memberikan udara yang sejuk agar kita tidak kepanasan. Itulah yang aku ingin sampaikan, bahwa pohon ini wajib kita tanam karena keberadaan umat manusia sekian lama hingga sampai dengan saat kita berada saat ini. Berapa ribu atau berapa juta atau berapa miliar pohon yang telah manusia tebang untuk keperluan manusia itu sendiri. Oke, teman-teman, pada saat ini saya tidak berwaksa basi terlalu lama. Saya ingin menampilkan kepada saudara-saudara, teman-teman semua, bahwa pohon yang akan saya tunjukkan kepada saudara-saudara ini namanya pohon ketapang. Kalau kita di daerah Papua, kita namakan pohon ketapang. Kita kenal pohon ketapang. Pohon ini saya tanami, usianya sekarang 2 tahun ya. Dari tahun 2019 bulan Februari saya tanam sampai dengan hari ini. Saat ini bulan April 2021, berarti sudah berusia 2 tahun 2 bulan. Jadi dari 2019 2020 bulan Februari itu sudah 1 tahun. Nah, 2020 bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 itu sudah 2 tahun. Berarti dari bulan 2021 bulan Februari sampai dengan Maret ini
sampai dengan bulan April saat ini, berarti sudah ada penambahan 2 bulan ya. Jadi 2 tahun 4 bulan. Maaf, 2 tahun 4 bulan. Oh sorry, 2 tahun 2 bulan. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang pencinta atau penggiat lingkungan, untuk melestarikan lingkungan tempat di mana kita tinggal, saya mau sampaikan bahwa areal ini dulunya kali atau sungai ya. Ini dulunya sungai. Ini saya akan kasih lihat bekas di mana sungai mengalir. Ini ada tempat dataran tinggi. Ini dulunya air mengalir, ini bekas terjal ini. Ini di atas ini bebatuan, tapi udah aku tanami pohon kelapa seperti yang teman-teman bisa saksikan. Di sini ada pohon pisang untuk kebutuhan hidup sehari-hari ya. Aku tanami. Tetapi intinya pada saat ini saya punya suatu pemikiran bahwa kalau manusia atau kita semua tidak bertanggung jawab terhadap bumi, ini sama dengan kita sengaja membiarkan rumah kita ya, tempat tinggal kita ini ya, tempat tinggal kita ini dirusak. Jadi kalau kita berpikir untuk menyelamatkan bumi, ya mungkin kita saling berbagi. Ada yang menyelamatkan bumi di kegiatan menanam pohon, dan ini sudah saya lakukan. Saya ingin memberikan motivasi kepada saudara-saudara bahwa bumi ini kalau kita hanya bisa duduk nonton dan hanya sekedar ceramah berbicara tentang harus menanam pohon, ini akan sampai kapan? Setiap harinya itu pohon selalu ditebang. Apalagi kita di Papua ini, dulunya daerahnya hutan lebat. Pohon-pohon atau kayu-kayu itu sudah dieksploitasi secara besar-besaran untuk kepentingan perusahaan, misalnya katakanlah perusahaan kelapa sawit. Kita memberikan pembangunan di bidang lain, tetapi kita merusak pembangunan di bidang lain juga. Dan kalau seperti itu, maka tidak bisa kita katakan itu sebuah pembangunan, karena pembangunan harus merusak pembangunan yang lain. Ini teman-teman, saya kasih lihat kepada teman-teman. Ini salah satu contoh lagi. Ini adalah pohon ketapang yang saya tanami pada tahun 2020 kemarin, bulan Juli ya. Ini yang bulan Juli. Pohon ini perkembangannya relatif termasuk cepat, karena hanya butuh waktu 2 tahun saja pohon ini sudah mencapai ketinggian kurang lebih sekitar
6 sampai 7 meter sana tuh. Itu pohonnya sekitar 6 sampai 7 meter. Kan tidak ada salahnya kita menanam pohonnya. Pohonnya selain memberikan udara segar buat kita, tetapi juga pohon ini bisa di kemudian hari bisa kita manfaatkan kayunya. Tetapi yang jelas kita harus menanam gantinya supaya keberlangsungan kehidupan untuk proses pembersihan udara ya, itu harus tetap terjaga melalui pohon-pohon ini. Maaf teman-teman, saya bukan orang kehutanan atau bukan orang lingkungan hidup. Jadi dalam penyampaian ini, dalam penyampaian penggunaan tata bahasa kata-kata saya ini mungkin sama sekali tidak memberikan penjelasan yang bagus kepada teman-teman. Nah ini pohon yang berikut yang aku tanamin juga pada bulan Juli yang sama dengan yang pohon yang tadi, yang di sana. Ini semuanya dari bulan Juli 2019. Ini ada satu lagi, aku sengaja tanamin di pinggiran sungai biar kemudian pohon-pohon ini bisa menjaga lingkungan di sepanjang daerah aliran sungai. Ini satu lagi pohonnya. Ini bisa teman-teman saksikan, ini sungai airnya sedang mengalir, dan ini satu lagi pohonnya. Saya yakin bahwa ketika kita setiap anak-anak bumi ini bisa menanam satu saja pohon, maka ini pohonnya kering. Ini teman-teman bisa saksikan, ini pohonnya kering. Entah mengapa, tapi ini ada tunas muda yang lagi keluar, baru keluar. Mudah-mudahan ada harapan hidup. Mudah-mudahan ya ada harapan hidup, biar memberikan udara yang segar buat kita. Saya punya ini ada satu lagi pohon yang bisa teman-teman saksikan. Ini pohon ini ditanam di tempat atau lingkungan yang berbatu ya, tempatnya berbatu. Sebenarnya tumbuhan tanaman ini, pohon ini tumbuhnya di daerah atau tempat yang berawa, berair. Awalnya terinspirasi atau termotivasi untuk menanam pohon ini karena saya senang melihat pohon ini begitu indah. Kalau kita lihat ketika tumbuhnya menjulang tinggi, kemudian lurus tinggi, tidak bercabang-cabang, jadi enak gitu dipandang. Ini yang sudah usia 2 tahun ini, 2 tahun 2 bulan tadi. Oke guys, kemudian saya akan tunjukkan ini rumput ini wajib kita budidayakan untuk teman-teman yang mungkin memiliki atau bertempat tinggalnya di daerah pinggiran aliran sungai ya. Sepanjang daerah aliran sungai itu harus ditanam. Ini ada lagi satu pohon yang aku tanamin, ini prosesnya
Ini nah. Nah. Kemudian ya kebetulan karena saya rumahnya ini di pinggiran daerah aliran sungai, jadi saya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar rumah saya itu tidak hanyut ketika ada banjir besar. Rumah saya itu tidak dihantam oleh bencana alam seperti banjir. Makanya saya tanam pohon ini, gelagak, rumput ya, rumput gelegah. Kalau kita di sini namakan rumput ini ya rumput gelegah. Saya kurang tahu kalau di tempat lain atau di daerah lain mungkin rumputnya sama, cuman panggilan untuk namanya itu yang beda. Ini teman-teman, jadi ini dulunya seperti tadi saya sampaikan bahwa kalinya itu atau sungainya itu luasnya sampai di sana tuh. Yang pertama tadi saya sudah tunjukin. Tapi untuk menjaga supaya jangan sampai sungainya itu sampai merembes, menghancurkan atau melanda rumah saya, jadi sengaja saya tanamin rumput ini biar rumput ini menjaga ketika banjir mungkin airnya hanya melalui saja rumputnya, sedangkan pasir atau tanah di mana rumput itu tinggal tumbuh itu tetap terjaga, tidak terambil atau tidak hanyut di bawah oleh banjir itu. Ini teman-teman, ini yang saya lakukan dalam proses menjaga, melestarikan lingkungan di mana tempat saya tinggal. Ini ya, teman-teman bisa lihat rumput ini memiliki kekuatan yang sama besar daya savingnya dengan buatan manusia, atau bahkan bisa lebih daya savingnya terhadap buatan manusia, seperti mungkin pembangunan gorong-gorong atau taluk pada bibir sungai ya. Sebab saya punya bukti yang sangat akurat bahwa talukan atau gorong-gorong yang dibuat oleh manusia, dalam hal ini pemerintah ya, itu tidak sama kuatnya dengan rumput ini. Rumput ini melindungi pinggiran atau bibir sungai ini lebih kuat. Dan ini yang upaya-upaya yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa menunggu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan atau ancaman masalah yang kita hadapi. Ini teman-teman bisa saksikan, ini rumputnya yang ditanam. Jadi waktu banjirnya itu banjirnya besar, walaupun besar hanya datang melanda, melampaui rumputnya saja, tetapi pasir dan batunya itu tidak diangkut. Jadi sewaktu airnya surut,
sewaktu airnya surut itu pasir dan bebatuan yang ada tetap berada di tempatnya, tidak terangkut oleh banjir itu. Ini yang saya pikir bisa menjadi suatu pandangan, suatu solusi untuk kita masyarakat, terutama yang berada di pinggiran aliran sungai, agar kalau boleh kita menanam, kita bertindak untuk menjaga, melestarikan, mengamankan lingkungan tempat tinggal kita, sehingga tidak rusak akibat bencana alam seperti banjir. Ini teman-teman, ini salah satu pohon ketapang juga, usianya udah 2 tahun 2 bulan, sama seperti tadi. Ini tanamnya pada tahun 2019 bulan Februari, cuman akibat kebakaran ini pohonnya kena panas api ya, kebakaran itu, jadi pohonnya kering, tapi masih dapat tumbuh. Ini teman-teman bisa lihat secara dekat, ini pohonnya sebelah sini udah kering karena apinya dari sini, kebakarannya di sini, sehingga panasnya kena sisi pohon bagian sebelah timur, jadi agak kering sini. Tapi teman-teman bisa saksikan, ini pohonnya mulai tumbuh kembali, bisa lihat. Syukur tidak mati ya. Kemudian ini satu lagi, pohonnya ini juga kena api, panas api tadi, jadi terbakar sisi sebelah sini, sisi kanan sebelah kiri ya, terbakar, atau sebelah timur, jadi ada rada kering, tapi pohon ini sudah dalam proses pertumbuhan kembali. Usianya juga udah 2 tahun 2 bulan. Oke teman-teman, berikutnya saya akan tunjukkan pohon ketapang lagi yang saya baru tanam. Ini teman-teman, ini pohonnya yang berusia 2 tahun 2 bulan ini. Kalau setiap kita anak-anak bumi, kita menanam saja, kita bisa menanam saja satu pohon, 1 orang per 1 pohon. Maka kalau andaikan penduduk bumi saat ini berjumlah 6 miliar ya, 6 miliar lebih penduduk bumi. Saya lebih senang panggil anak-anak bumi.
miliar anak-anak bumi yang ada di bumi saat ini. Ini satu lagi guys. 6 miliar anak-anak bumi. Anak-anak bumi yang ada saat ini. Kalau satu orang bisa menanam satu pohon saja, maka kita sudah menanam pohon baru sebanyak 6 miliar lebih atau 7 miliar. Itu berarti kita memberikan bumi harapan baru untuk generasi baru, untuk anak-anak, untuk cucu-cucu kita di waktu atau di masa yang akan datang. Ini guys, kemudian aku tunjukin lagi, ini ada pohon yang tadi ya, pohon 1, 2, yang ketiga sekarang ya. Ini yang baru ditanam ini. Ini pohonnya. Ini pohonnya. Ini baru berusia 4 bulan ini. Nah, ini yang 1 tahun. Ini saya tanam pohon yang ini dengan yang ini. Ini 1 tahun 7 bulan lah, hampir 2 tahun. Kalau yang ini agak kerdil ya, agak terlambat pertumbuhannya, mungkin karena di sebelah kanannya ini ada pohon pisang sehingga sombar, gelap. Ya itu semua kalau teman-teman yang sering suka bercocok tanam itu pasti tahu. Pengaruh sinar matahari juga mendukung pertumbuhan ya. Ini ada satu lagi pohon yang baru ditanam nih. Nah, ini teman-teman bisa saksikan sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita berharap bahwa yang punya tugas menghijaukan bumi atau program penghijauan kembali atau reboisasi kembali, penanaman ulang, kalau kita biarkan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, maka kita salah. Dan sebenarnya kalau untuk Indonesia, ukuran Indonesia, kalau setiap orang Indonesia menanam 1 pohon saja, maka kita sudah memiliki 400 juta pohon. Karena penduduk Indonesia 400 juta ya, untuk orang-orang dewasa. Maka kita sudah menanam 400 juta pohon. Saudara bisa bayangkan akan terjadi perubahan yang besar. Udara kita semakin segar, bersih, dan yang sudah pasti ya manusianya juga sehat karena hirup udara yang sehat. Saya optimis kalau kita setiap orang bisa menanam pohon. Manusia 7 miliar penduduk bumi ini kalau bisa menanam pohon, saya optimis. Jangankan Indonesia, jangankan belahan benua manapun, kita bisa sama-sama memberikan penghijauan kepada 10 gurun yang ada di dunia ini. Ya kalau kita memiliki motivasi untuk menjaga dunia, menjaga rumah kita ini, menyelamatkan rumah kita ini dari pemanasan global. Ini teman-teman bisa
saksikan sendiri, ini bambu yang saya tanam untuk menjaga keroposan pasir di sepanjang aliran sungai ini. Bambu ini sengaja saya keringkan untuk memberikan pertumbuhan kepada bambu-bambu yang baru tanam ini. Bisa teman-teman lihat. Ini sama posisinya juga dulu kali sungai ya. Air mengalir di sini. Tapi kemudian secara perlahan-lahan saya tanamin rumput-rumput gelegah tadi. Kemudian secara bertahap airnya mulai surut, pergi menjauh ya, menjauh dari tempat pemukiman saya dan warga-warga yang lain. Ini pohon bambu yang saya tanam. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman sekalian bakal-bakal rumpun pohon bambu yang akan tumbuh yang baru saya tanam ya. Ini bisa teman-teman lihat. Ini ya, ini rumput-rumput yang aku tanam sudah kering tempatnya. Kemudian ya, ini bambu yang baru ditanam lagi, sudah tumbuh. Yang jelas dia butuh ruang yang luas, jadi sengaja saya keringkan bambu yang di sana. Nah, biar yang ininya, yang bambu yang barunya nih tumbuh dulu, udah gede, baru yang di sana saya biarkan tumbuh lagi gitu. Karena di sana, yang di sana rumpun bambunya tuh udah besar, udah banyak. Iya, ini ada satu pohon lagi, pohon ketapang. Ini usianya saya tanam 2019 bulan Juli ya, sama dengan yang di bawah tadi, yang di sana yang saudara-saudara sudah lihat tadi. Ada pencabutan bambu. Wah, ini saudara-saudara bisa saksikan, ini bekas tanam bambu. Tapi ada saudara-saudara lain yang tidak senang, yang ini satu ada, dicabut. Wah, ya saudara, ini ada yang rupanya tidak senang. Jadi bambu yang saya tanamin sudah dicabut. Saya tidak tahu motivasinya apa, tapi memang seperti itu. Ada masyarakat, ada orang-orang yang tidak senang untuk kita menyelamatkan lingkungan bumi kita ya. Pasti ada orang-orang yang iseng ya. Biarkan sudah, nanti ada waktu nanti saya tanamin ulang lagi ya. Oke teman-teman, kita beralih lagi ke segmen berikut. Ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman pencinta yang lingkungan ya, bahwa kalau kita
tidak bergerak menanam, bertindak cepat untuk menanam pohon, menghijaukan rumah kita, bumi ya maksud saya, rumah kita ini, maka percuma kita berdoa sama Tuhan untuk selamatkan kita, sementara kita sendiri merusak rumah kita. Ini teman-teman, ini adalah pohon rumpun bambu ya, rumpun bambu yang sudah tumbuh, sudah kuat ya, menahan daerah, menahan tanah atau pasir di sepanjang aliran sungai ini. Iya. Oke guys, ini saya mau kasih contoh lagi, satu contoh lagi sama teman-teman, bahwa ketika kita menanam pohon, kita bisa memanfaatkannya di suatu waktu seperti ini guys. Yang ingin saya tunjukkan teman-teman, ini pohon matoa ya, pohon matoa. Usia pohon ini kurang lebih 14 tahun ya, kalau tidak salah, sebab pohon ini saya tanam tahun 2004, berarti kalau sampai dengan 2014 berarti 10 tahun. 2014 10 tahun, 2014 sampai dengan 2020 berarti 10 tahun, 16 tahun ya. Iya guys. Oke, itu saja guys yang ingin saya tunjukkan kepada saudara-saudara, bahwa kalau kita menanam pohon, kita secara tidak langsung menyediakan udara yang bagus, udara yang segar buat kita sendiri. Tetapi ketika kita membutuhkan sebatang atau sebalok kayu untuk membuat rumah, maka kita bisa mengambil kayu yang sudah kita tanam atau pohon yang sudah kita tanam itu, dan kita mengelolanya untuk kebutuhan kita, misalnya dalam membuat rumah. Tetapi kalau kita terus mengambil dan hanya terus mengambil, maka tidak akan satu pohon pun, sebatang pohon pun yang akan tumbuh di bumi. Lantas apa yang terjadi? Bumi akan memanas, kemudian air akan mengering, menguap, dan bumi menjadi gersang. Ketika itu terjadi, maka sesungguhnya sudah terlambat. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara yang menyaksikan video ini. Semoga video ini menjadi motivasi, terutama bagi saudara-saudara yang mencintai lingkungan tempat tinggal di mana saudara berada. Akhir kata dari saya, semoga usaha saudara dalam menghijaukan kembali bumi seperti yang saya lakukan, menanam kurang lebih berapa pohon tadi yang telah saya tunjukkan kepada saudara ini. Semoga usaha Anda Tuhan berkati dan menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih. Salam hormat.